kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9, beginilah bunyi firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, beginilah bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9, beginilah bunyi firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, beginilah bunyi firman Tuhan. God bless you. Halo Kak Dio. Hai Kauyen. Apa kabar Kak? Baik Kauyen. Kauyen gimana? Luar biasa, yes. Oke Kauyen. Nah Kauyen, kita sapa adik-adik di rumah yuk. Oh iya. Biar kompak, hitung Kak. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Nah Kauyen, untuk mengawali awal September ini Kak Dio punya pantun. Widih adik-adik, Kak Dio punya pantun. Penasaran gak mau denger? Apa Kak? Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Pergi bersama ayah dan ibu. Mantap. Adik-adik sekolah minggu. Ya. Yuk kita mulai ibadah sekolah minggu. Yuk. Ih, keren banget Iya, ya. kakak undang adik-adik berdiri semua, ajak yuk. mama papanya yuk. Kita memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal.
susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar, suka sorga yang bakar, suka sorga yang bakar. Kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih Roh Kudus atas berkat dan kasih karunia-Mu yang kami rasakan sampai pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Sunday School kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan Yesus. Berikan kami hati seorang murid Bapa. Biar setiap apa yang disampaikan Bapa, kami dapat mengerti dan kami dapat meremakannya dalam hidupnya kami Tuhan Yesus. Engkau berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Setiap firman yang keluar dari mulut kakak sekolah minggu itu benar-benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya hidup kami dan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, siapkan hati, duduk dengan tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Happy Sunday adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sisil. Semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Nah, kita harus tetap semangat ya adik-adik untuk fight coronavirus. Semangat! Hari ini kakak mau bercerita tentang seorang tokoh yang mendapatkan julukan sebagai Bapa seluruh umat beriman. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa yang kakak maksud?
Betul banget. Tokoh yang akan menjadi cerita hari ini adalah Abraham adik-adik. Tapi kakak akan mulai ceritanya dari masa dimana Abraham belum berganti nama. Nah, jadi kan sebelumnya namanya Abram. Terus oleh Tuhan diubah sebutannya menjadi Abraham. Jadi nanti sepanjang cerita kakak akan menceritakannya sebagai Abram ya adik-adik, biar adik-adik nggak bingung. Nah, ceritanya sendiri dimulai dari sejak Abram, setelah Abram menyelamatkan Lot saudaranya yang disandra oleh raja-raja di daerah Sodom dan Gomora. Nah, kemudian Abram menerima penglihatan, kemudian mendengar suara Tuhan adik-adik. Jangan takut Abram, aku akan melindungi engkau dari bahaya dan memberikan kepadamu upah yang besar. Begitu kata Tuhan adik-adik. Abram pun kaget dong. Waduh, Tuhan ngomong sama aku. Kemudian Abram jawab adik-adik, Tuhan, engkau tidak memberikan anak kepada saya, sehingga orang yang akan mewarisi harta saya hanyalah Eliezer, hamba saya dari Damsyik. Jadi, apa gunanya Tuhan memberikan upah kepada saya? Kemudian Tuhan membawa Abram keluar adik-adik dari kemah. Kemudian Tuhan berkata lagi kepada Abram, bukan hambamu yang akan jadi ahli warismu, melainkan keturunanmu anak laki-laki sendiri. Pandanglah langit dan cobalah hitung bintang-bintang yang ada di langit. Engkau akan mempunyai keturunan sebanyak bintang-bintang itu. Abram kaget dong adik-adik. Waduh, kata Tuhan, aku bakal punya keturunan banyak. Anak satu aja belum punya. Tapi memang Abraham adalah bapak orang beriman adik-adik. Abram percaya pada janji Tuhan, kemudian dia menjadi senang. Nah, melihat hal itu juga menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Ketika kita beriman, itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian bertahun-tahun lamanya sejak kejadian tadi, sejak Tuhan berbicara kepada Abram belum juga punya anak. Akhirnya, Sarai berinisiatif adik-adik. Dia memberikan hambanya yang perempuan yang bernama Hagar untuk mengandung dan melahirkan anak untuk Abram. Nah, kemudian karena Sarai merasa dia sudah terlalu tua untuk melahirkan adik-adik. Nah, kemudian sesuai dengan yang diharapkan oleh Sarai, Hagar mengandung dan melahirkan anak laki-laki untuk Abram yang diberi nama kemudian Ismail. Nah, pertanyaannya adik-adik, apakah janji Tuhan sudah terpenuhi dengan hal ini? Apakah memang Ismail adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abram? Jawabannya adalah tidak adik-adik. Jadi, beberapa tahun kemudian Sarai itu belum juga mengandung anak adik-adik, dan Tuhan menampakkan diri kembali kepada Abram. Katanya, inilah perjanjian yang kubuat pada engkau. Aku akan membuat engkau menjadi leluhur banyak bangsa. Oleh karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Dan engkau tidak lagi memanggil istrimu Sarai, melainkan Sarah. Nah, jadi di saat inilah Abram mulai dipanggil Abraham adik-adik, dan Sarai mulai dipanggil dengan nama Sarah. Kemudian Tuhan lanjutin, nah Sarah akan melahirkan anak laki-laki yang kuberikan kepadamu, dan engkau harus menamainya Ishak. Nah, akhirnya Tuhan membuat Sarah menjadi mengandung ya adik-adik, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian dinamai Ishak. Jadi dari awal Tuhan berjanji kepada Abram itu belasan tahun ya adik-adik, lebih dari 10 tahun, itu baru Tuhan menggenapi janjinya. Ini rentang waktu yang cukup panjang adik-adik. Dan saat Tuhan berjanji kepada Abram, saat itu kepada Abraham, usianya bukan usia muda ya adik-adik. Jadi usianya sudah tidak muda. Kayak kalau kita ngerasanya kayak nggak mungkin gitu. Sebenarnya janji Tuhan tuh kayak sesuatu yang kayak nggak mungkin gitu ya. Udah tua, tetapi Tuhan janjikan mempunyai banyak keturunan. Tapi Tuhan memang tidak pernah ingkar janji ya adik-adik. Tuhan itu menepati janjinya. Walaupun memang ada rentang waktu yang harus dilalui Abraham yang terus beriman kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan menepati janjinya. Nah,
Adik-adik, dari kisah Abraham ini, kita bisa belajar bahwa yang pertama, yaitu Tuhan selalu menepati janjinya. Walau kadang memang mungkin kita harus menunggu lama gitu ya adik-adik ya. Tapi dalam penantian kita akan janji Tuhan, kita itu harus mengikuti teladan dari Abraham adik-adik. Kita harus menghargai janji Tuhan. Walaupun ya seperti Abraham ya, kita harus menghargai janjinya Tuhan. Walaupun memang kita nggak tahu apa, kapan, bagaimana Tuhan akan menepati janji-janji tersebut. Tapi ketika kita tetap beriman, kita tetap bersyukur, itu kita sedang menghargai yang namanya janji Tuhan. Janji Tuhan yang selalu baik adanya dan tidak pernah buruk. Kemudian adik-adik, ketika menanti janji Tuhan, Abraham memiliki anak dari Hagar yang dinamai Ismail. Abraham akhirnya tahu bahwa Ismail itu bukanlah anak yang Tuhan janjikan kepada dia. Lantas, apakah hal itu membuat Abraham menjadi mengabaikan Ismail? Itu enggak ya adik-adik. Jadi Abraham tetap bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Walaupun Ismail mungkin bukan janji dari Tuhan, tetapi Abraham tetap membesarkan Ismail. Karena Abraham tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya itu baik adanya. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk merenungkan. Apakah adik-adik dan kakak, apakah kita sudah berterima kasih hari ini? Pertama, apakah kita sudah berterima kasih pada Tuhan? Sudah berterima kasih kepada orang tua kita, kepada kakak adik kita, atau kepada teman-teman kita yang sudah banyak berbuat baik kepada kita? Nah, kalau misalnya adik-adik udah say thanks hari ini, kakak cuma bilang good job adik-adik, kalian luar biasa. Dan kalau misalnya memang belum, yuk kita jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih, karena hal itu akan menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Nah, segitu aja, sekian cerita dari kakak hari ini. Semoga kita bisa mengambil teladan dari tokoh Abraham ini untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, see ya adik-adik. Halo adik-adik. Wah, senang sekali kakak bisa berjumpa dengan adik-adik kembali pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia untuk beribadah bersama dengan kakak-kakak di sini. Juga terutama buat adik-adik yang selalu setia untuk menghafalkan ayat hafalan dan juga membuat aktivitas setiap minggunya. Apalagi sudah difoto kemudian dikirim buat kakak-kakak. Nah, kakak berharap minggu ini juga adik-adik tetap menghafal ayat hafalannya dan juga membuat aktivitasnya dan dikirim lagi foto-fotonya ya. Kita tunggu loh. Nah, baiklah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan Kak Dio dan Kak Florence. Kemudian kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sisil, yaitu tentang Abraham yang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak mau membacakan 2 ayat dari kitab Roma tentang Abraham. Pertama, dari Roma 4 ayat 3 dikatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan yang kedua dari Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah adik-adik, pada saat itu Abraham dan Sarah istrinya sudah sama-sama lanjut usia dan sepertinya mustahil bagi mereka untuk memiliki anak. Tapi Abraham percaya kepada janji Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran bagi dia. Nah kemudian Tuhan mengenapi janjinya, dia mempunyai anak yang dinamakan Ishak. Mari adik-adik kita sama-sama belajar seperti Abraham. Kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup lakukan apa saja. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan dia genapi. Oh ya adik-adik, hari ini adalah minggu pertama di bulan September. Wah, kita udah masuk ke bulan September loh adik-adik loh. Nah, seperti biasa, pada minggu pertama setiap bulannya adalah minggu misi bagi jemaat kita. Oleh sebab itu, pada hari ini, kakak mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Pada hari ini, ada 2 teman kita yang akan memimpin kita di dalam doa misi, yaitu 2 kakak beradik yang bernama Brandon dan Rosel.
Nah adik-adik, mari kita persiapkan hati kita, arahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dan sekarang kami berdoa bersatu untuk berkati kondisi bangsa Indonesia yang sekarang yang sedang pandemi. Tuhan berkati agar pandemi ini bisa cepat keluar Tuhan, dan juga berkati masyarakat dan juga anak-anak supaya bisa melakukan new normal dan protokol kesehatannya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa agar bangsa Indonesia tidak akan lupa kalau Tuhan adalah Allah dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk sekarang. Haleluya, amin. Tuhan, kita juga berdoa untuk anak-anak yang harus online school. Berkati mereka supaya mereka bisa fokus dalam pelajaran. Juga berkati supaya mereka bisa mengenal Tuhan dengan baik, menjadi anak yang taat kepada Tuhan, dan juga menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Berkati mereka supaya mereka juga menjadi tertib dan taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Brandon dan Rosel yang sudah memimpin kita dalam doa misi. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi kakak masih mau terus mengingatkan kita semua agar tetap bersabar dan beraktivitas dari rumah saja. Ingat untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian kalau adik-adik terpaksa harus beraktivitas atau pergi dari rumah, keluar rumah, adik-adik jangan lupa untuk memakai masker dengan benar, lalu menjaga jarak dengan orang lain dan membawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan adik-adik. Kemudian ingat juga untuk makan makanan yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, dan juga berolahraga yang teratur biar tubuh kita sehat selalu. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan sama-sama melakukan aktivitas bersama dengan Kak Sherly. Tapi sebelumnya mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Yuk adik-adik, sekali lagi kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan berkat-berkat serta anugerah-Mu dalam hidup kami hingga pada hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada pada hari ini, kami percaya semua karena anugerah dan perlindungan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat setiap adik-adik yang beribadah, yang mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang melawat mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Biar sewaktu mereka kecil sekalipun Tuhan, iman mereka boleh bertumbuh Tuhan, seperti iman Abraham Tuhan, di mana kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang dahsyat di atas segala-galanya Tuhan, di mana apapun yang Kau janjikan Tuhan akan Kau genapi, apapun sanggup Kau lakukan ya Tuhan. Tuhan, biar iman kami terus bertumbuh di dalam firman-Mu, di dalam Engkau sendiri ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Kau mengurapi setiap adik-adik dengan roh yang takut akan Allah, biar setiap adik-adik boleh berjalan di dalam jalan kebenaran sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ada haus dan lapar akan firman dan kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Juga berkati mereka sewaktu mereka sekolah di rumah Tuhan, biar ada hikmat Allah turun atas mereka, tambahkan kepandaian dan kecerdasan mereka Tuhan, hingga mereka boleh tampil cemerlang Tuhan, menjadi terang dan garam dimanapun Kau akan memakai mereka ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapa dan Mama kami, biar setiap pekerjaan yang mereka lakukan Kau jadikan berhasil. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah domba Allah. Jauhkan kami dari segala yang jahat Tuhan, segala sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan, kuasa darah anak domba Allah tutup bungkus kami, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, pimpin hidup kami Tuhan, biar apapun yang kami kerjakan Kau jadikan berhasil, dan biar nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan sama-sama melakukan aktivitas bersama dengan Kak Sherly. Udah siap kan? Yuk silakan Kak Sherly. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Terima kasih Kak Sisil yang sudah membagikan firman Tuhan hari ini.
Nah, adik-adik, barusan kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Abraham yang percaya kepada Tuhan. Tuhan membawa Abraham keluar dan berfirman kepadanya untuk melihat ke langit dan menghitung bintang-bintang jika dapat menghitungnya. Tuhan juga berjanji kepadanya bahwa demikian juga banyak yang nanti keturunan Abraham. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kita semua untuk membuat activity menggambar langit dan bintang-bintang. Nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Pertama kita menggambar awan, lalu kita gambar garis pasir, dan jangan lupa gambar juga bentuk orang ya. Setelah selesai kita menggambar, sekarang kita warnai ya. Untuk warna langit adik-adik bisa menggunakan warna biru. Dan untuk warna pasir adik-adik bisa menggunakan warna coklat muda, kuning atau abu-abu ya. Setelah selesai kita warnai, sekarang kita tempelin stiker bintang di bagian langitnya. Kalau adik-adik nggak punya stiker bintang, adik-adik bisa menggunakan manik-manik berbentuk bintang dan ditempelin dengan menggunakan lem. Atau kalau adik-adik nggak ada juga, adik-adik juga bisa menggambar bentuk bintang yang banyak di bagian langitnya ya. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Kalau sudah selesai, jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk difoto ya, dan dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Atau bisa juga dipost ke Instagram dan di tag di akun Instagram gereja kita, CBC Berkat Bagi Bangsa. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.